wabarakatuh dan selamat malam ya. Ya, siap Bang. Ini bagaimana kabar ini teman-teman semua ini? Bang, ada update terbaru apa nih Bang dari Update yang terbaru hari ini saya mendapatkan informasi dari Nikita Mirzani, sekaligus saya diberikan surat dikirimkan kepada saya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi SPDP namanya, disingkat SPDP. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan tembusannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada pelapor Nikita Mirzani, dan kepada terlapor. Suratnya ada di tangan saya, yang pada intinya secara hukum jika ada surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berarti proses ini sudah ditemukan adanya peristiwa pidana atas laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani atas dugaan adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur, yakni anaknya yang bernama Laura. Jadi anak yang belum dewasa menurut hukum adalah anak yang belum genap berusia 18 tahun. Seperti itu. ya ini Itu kapan Fadil itu sudah dikeluarnya Bang? Suratnya? Di keluarnya ada tanggalnya. Jadi saya terimanya tadi. Oh, tadi. Saya terima tadi dari Nikita langsung, dia kirim ke saya. Nah, nanti kan surat itu memang ditujukan kepada Nikita, ditujukan kepada terlapor, ditujukan kepada tembusan ya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi suratnya ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Seperti itu. Bang, keluarnya Nah, surat persiapan itu dari Niki berarti sendiri seperti apa, Bang? pasca gelar perkara Bang ya? Ya, semua harus gelar perkara dulu. Setelah gelar perkara ditemukan adanya peristiwa pidana, makanya dikeluarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana surat tersebut menurut KUHAP memang harus disampaikan kepada jaksa. Bang, artinya Persiapan belum, dari Niki sendiri seperti apa Bang? Kalau Niki sih ya nggak ada masalah, dia kan yang mengetahui peristiwa ini. Dan dia harus akhirnya bertemu dengan Laura gimana Bang? Ya nanti dia kalau mau bertemu kan ibu sama anak, nggak ada masalah. Bang, artinya tidak lama lagi status tersangka akan diberikan kepada Itu prosesnya tanyakan ke Ya, bukan. penyidik dan Ibu Humas yang bisa jawab. Yang saya hanya menyampaikan informasi yang terbaru hari ini. Sekitar tadi sore saya setelah pulang dari pengadilan agama, saya dapat surat diberitahukan sama Nikita Mirzani, Bang, saya sudah dapat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Seperti itu. Bang, pengaruhnya ini seberapa besar Bang dengan adanya surat SPDP ini Bang? Ya, SPDP ini kan berarti sudah sah dimulainya penyidikan. Kalau penyidikan sudah sah, makanya proses lebih lanjut itu adalah memeriksa semua saksi. Yang dulu diperiksa, dimintain keterangan, bahasanya BAI ya, berita acara interogasi. Setelah itu untuk yang berikutnya prosesnya adalah memanggil mereka untuk diperiksa sebagai saksi. Berarti Fadil dan Nikita termasuk yang akan diperiksa Bang? Semua akan diperiksa, termasuk terlapor, pelapor, terlapor, dan saksi-saksi. Berapa saksi dan siapa aja? Jumlahnya saya tidak tahu, yang jelas 8 mungkin ya. Bang, di SPDP itu tercantum nggak kapan kedua belah pihak akan diperiksa Bang? Nggak ada, itu beda. SPDP hanya menceritakan bahwa proses terkait dengan dugaan laporan tindak pidana kejahatan terhadap anak, maka prosesnya sudah memasuki proses penyidikan, sehingga sesuai dengan KUHAP harus diberitahukan kepada jaksa, namanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, namanya SPDP. Bang, SPDP kasus ini keluar atas karena visum kemarin juga sudah lengkap, sedikit seperti itu sih Bang? Ya, itu bagian dari yang tidak terpisahkan, karena proses itu sesuai dengan hukum. Alat bukti terdiri dari saksi, bukti tertulis, termasuk pendapat ahli, petunjuk, baru tersangka. Nah, dari sekian alat bukti itu kan saksi sudah ada,
bukti surat, salah satunya ada beberapa surat termasuk pendapat ahli. Ada sendiri, visum adalah bagian dari proses yang bisa dikategorikan sebagai bukti surat. Bang, saksi kan awalnya 11 ya. Kenapa cuma 8 gitu? Ya Apakah menurut saya ketinggalan 8, tersendiri jumlahnya nggak sih? saya nggak hafal. Saya kan harus yang mengetahui secara pasti jumlah saksi itu adalah penyidik. Saya hanya mengetahui saksi yang kebetulan saya sampaikan. Tapi ini saksi semuanya atau hanya beberapa yang diminta keterangan lagi, Bang? Semua diminta keterangan. Karena itu dalam proses penyidikan. Nanti setelah semua saksi diminta keterangan, saksi terakhir yang dimintain keterangan terlapor. Keluarga Fadil juga bagian dari saksi kan menurut abang di sini? Beda, bukan beda. Ada bagian. Jadi paling nanti terlapor akan segera dipanggil. Bang, tapi SPDP ini Fadil juga sudah menerima surat juga nggak sih? Kalau Nikita Mirzani menerima secara yuridis, secara hukum pasti menerima juga. Tapi saya kan tidak tahu. Tapi saya hanya melihat karena Nikita menerima, berarti yang dilaporkan juga menerima, itu pasti. Karena kan itu dari penyidik menyampaikan surat itu. SPDP ini dikeluarkan ketika minimal 2 alat bukti itu sudah terpenuhi gitu. Itu untuk menetapkan tersangka. Untuk Beda lagi. Dan nanti akan proses ke sana ketika Ya. itu memang Jadi minimal 2 alat bukti itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, di mana untuk memberikan tafsir terhadap KUHP, untuk menentukan seseorang itu menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus minimal 2 alat bukti. Jadi kalau alat buktinya baru 1 tidak bisa. Jadi minimal 2 alat bukti. Nah kalau begitu harus kembali lagi apa yang dimaksud dengan alat bukti. Nah alat bukti itu terdiri dari surat, terdiri dari mohon maaf, yang pertama itu saksi, baru petunjuk, baru surat, baru pendapat ahli, ya, baru keterangan terlapor. Dari 5 alat bukti. Kalau urutannya yang pasti, yang jelas, yang pertama itu surat, mohon maaf, yang pertama itu saksi, baru surat, ya, baru petunjuk, baru pendapat ahli, baru keterangan terlapor atau tersangka kalau di dalam KUHP. Bang, setelah SPDP keluar berapa lama prosesnya biasanya menentukan seseorang menjadi tersangka? Itu yang bisa menjawab penyidik. Polres, bukan saya, karena mereka yang paham. Bang, ini kan ada dugaan ya, baru dugaan aja. Pihak Fadel dari keluarga Fadel sendiri kan mengetahui adanya Laura pernah tinggal bersama keluarga Bajidah. Apakah itu merupakan dari kunci juga kesaksian mereka? Maksudnya apa? Ya maksudnya gini loh, Bang. Jadi- Artinya mereka kan punya saksi, gitu kan? Ya, jadi gini, kan sempat ada pengakuan dari pihak sana kalau Laura Siapa? itu Siapa? pihak sebelah. Di sebelah sana, sebelah Ya, dia. intinya sana. Siapa? Nggak bisa. Kalau Ya, Laura- orang tua dari Fadel pernah mengatakan kalau Laura pernah tinggal bareng di rumah Fadel. Ya kan berarti kan benar ada kejadian. Ya, nah, apakah itu salah satu makanya secepat ini SPDP juga? Nggak ada relevansi. Nggak. Kita fokus kepada saksi kami yang kami ajukan, termasuk bukti-bukti, termasuk visum, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan. Kenapa nggak relevansi bang? Karena kan kalau memang pernah tinggal bareng kan berarti ada kejadian bang. Mungkin nggak bang? Kan dia ngakuin sudah. Ya udah, itu menjadi pengakuannya dia. Tapi kan kita tidak mau berpedoman dari sana. Nah, Saya mengajukan saksi kami ada.